Dalam ilmu farmasi diperlukan ilmu tentang mempelajari stabilitas obat. Di sini saya Sita Isa, Prodi S1 Farmasi, akan menjelaskan tentang pengertian stabilitas obat dan jenis-jenisnya. Dosen pengampu dalam mata kuliah ini yaitu Bapak Maurice, PM, SPD, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Isa, NIM 19110111, Prodi S1 Farmasi semester 2B. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang stabilitas obat. Baiklah, simak videonya ya. Stabilitas obat adalah kemampuan suatu produk untuk mempertahankan sifat dan karakteristiknya agar sama dengan yang dimilikinya pada saat dibuat, identitas, kekuatan, kemurnian dalam batasan yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan. Di dalam stabilitas obat adanya expired date dan waktu penyimpanan. Expired date adalah waktu yang tertera pada kemasan yang menunjukkan batas waktu diperbolehkannya obat tersebut dikonsumsi, karena diharapkan masih memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Sedangkan waktu simpan adalah periode penggunaan dan penyimpanan, yaitu waktu di mana suatu produk tetap memenuhi spesifikasinya jika disimpan dalam wadah yang sesuai dengan kondisi penjualan di pasar. Ruang lingkup dan alasan uji stabilitas. Ruang lingkupnya bahan baku obat dan eksperimen, bahan uji klinik, obat untuk dipasarkan, reformulasi, perubahan tempat pembuatan, mengatasi kesulitan, keluhan pasien, produk dalam distribusi, serta penyimpanan produk oleh pasien, stabilitas in vivo. Alasan uji stabilitas yaitu untuk yang pertama untuk kepentingan pasien, yang kedua reputasi produsen, yang ketiga mengikuti peraturan, yang keempat membuat database yang penting untuk formulasi produk lain. Jenis-jenis stabilitas ada 5, yaitu yang pertama stabilitas kimia, yang kedua stabilitas fisika, yang ketiga stabilitas mikrobiologi, yang keempat stabilitas terapi, yang kelima stabilitas toksikologi. Stabilitas kimia meliputi degradasi formulasi obat, kehilangan potensi bahan aktif, kehilangan bahan-bahan tambahan atau pengawet, antioksidan, dan lainnya. Stabilitas kimia mempertahankan keutuhan kimiawi dan potensi zat aktif yang tertera pada etiket dalam batasan spesifikasi. Stabilitas fisika mempertahankan sifat fisika awal dari suatu sediaan, penampilan, kesesuaian, keseragaman, disolusi, desintegrasi, kekerasan, kemampuan disuspensikan dalam pembuatan obat. Stabilitas mikrobiologi yaitu sterilisasi atau resistensi terhadap pertumbuhan mikroba dipertahankan sesuai dengan persyaratan yang dinyatakan. Zat antimikroba yang ada harus dapat mempertahankan efektivitas sediaan dalam batasan yang ditetapkan. Stabilitas terapi. Efek terapi tidak berubah selama waktu simpan sediaan. Stabilitas toksikologi. Stabilitas toksikologi adalah ukuran yang menunjukkan ketahanan suatu senyawa atau bahan akan adanya pengaruh kimia, fisika, mikrobiologi, dan farmakologi yang tidak menyebabkan peningkatan toksisitas secara signifikan. Berikut beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi stabilitas, yaitu yang pertama ukuran partikel, yang kedua pH, yang ketiga sifat air, yang keempat pelarut yang digunakan, yang kelima sifat kemasan, yang keenam keberadaan bahan kimia lain yang merupakan kontaminan atau dari pencampuran produk berbeda dapat mempengaruhi stabilitas sediaan obat. Efek yang tidak diinginkan dari potensial ketidakstabilan produk farmasi yaitu yang pertama hilangnya zat aktif, yang kedua naiknya konsentrasi zat aktif, yang ketiga hilangnya keseragaman kandungan, yang keempat menurunnya status mikrobiologis, yang kelima hilangnya elegansi produk dan pasien
acceptability. Yang keenam, pembentukan hasil urai yang toksik. Yang ketujuh, hilangnya kekedapan kemasan. Yang kedelapan, menurunnya kualitas label. Yang terakhir, modifikasi faktor hubungan fungsional. Uji stabilitas. Yang pertama, umumnya uji stabilitas dilakukan secara kimia. Yang kedua, walaupun secara kimia suatu produk dapat stabil selama 3 tahun sebelum expired, tetapi perubahan fisik dapat saja terjadi. Cara menjaga kestabilan obat dalam sediaan. Yang pertama, bila obat itu stabil pada rentang pH tertentu, maka dalam sediaan dapat ditambahkan dapar pH tertentu. Yang kedua, bila obat itu terurai oleh oksigen, maka dalam sediaan itu perlu ditambahkan antioksidan. Yang ketiga, umumnya dapat disimpan di tempat yang sejuk, suhu tinggi. Degradasi kimia konstituen. Dalam sebuah produk obat sering menyebabkan kerugian dalam potensi, misalnya hidrolisis cincin beta-laktam, hasil benzil penisilin dalam aktivitas antimikroba yang sering rendah. Dalam contoh beberapa produk degradasi dari obat mungkin degradasi beracun. Suatu eksipien dapat menimbulkan masalah stabilitas fisika atau mikrobiologis. Pada umumnya, reaksi kimia berlangsung lebih mudah dalam keadaan cair daripada dalam keadaan padat, sehingga masalah stabilitas serius lebih umum ditemui. Tujuan stabilitas farmasi yang pertama untuk memastikan bahwa pasien menerima dosis obat yang diresepkan, dan bukan hasil ditemukan degradasi efek terapi aktif. Yang kedua, farmasi diproduksi bertanggung jawab untuk memastikan ia merupakan produk yang stabil yang dipasarkan dalam batas-batas tanggal kadaluarsa. Di sini ada order reaksi dapat ditentukan dengan beberapa metode, di antaranya yang pertama, metode substitusi. Data yang terkumpul dari hasil pengamatan jalannya suatu reaksi disubstitusikan ke dalam bentuk integral dari persamaan berbagai order reaksi. Yang kedua, ada metode grafik plot. Data dalam bentuk grafik dapat digunakan untuk mengetahui reaksi tersebut. Jika konsentrasi di plot didapat garis lurus, reaksi adalah orde 0. Yang ketiga, waktu paruh. Dalam reaksi orde 0, waktu paruh sebanding dengan konsentrasi awal. Waktu paruh reaksi orde pertama tidak bergantung pada waktu paruh untuk reaksi orde kedua, sebanding dengan 1 dari dalam reaksi orde ketiga, di mana A sama dengan B sama dengan C, sebanding dengan 1 per A kuadrat. Umumnya berhubung antara hasil di atas memperlihatkan waktu paruh suatu reaksi dengan konsentrasi seluruh reaktan sama. Baiklah, di sini kesimpulannya yaitu yang pertama, stabilitas obat adalah kemampuan suatu produk untuk mempertahankan sifat dan karakteristiknya agar sama dengan yang dimilikinya pada saat dibuat. Yang kedua, di sini ada jenis stabilitas, ada 5. Yang pertama, stabilitas kimia, stabilitas fisika, stabilitas mikrobiologi, stabilitas terapi, dan stabilitas toksikologi. Yang ketiga, cara menjaga stabilitasan obat dalam sediaan. Yang pertama, bila obat itu stabil pada rentan pH tertentu, maka dalam sediaan dapat ditambahkan dapar pH tertentu. Yang kedua, bila obat itu terurai oleh oksigen, maka dalam sediaan itu ditambahkan antioksidan. Yang ketiga, umumnya obat dapat disimpan di tempat yang sejuk, suhunya tinggi. Demikianlah video presentasi stabilitas obat. Terima kasih telah menyaksikan. Dan apabila ada kata salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe.